Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 30, merusak suasana. Sini, ucap Zen mengarahkan Intan berdiri di bawah shower. Kemudian ia menyalakan air showernya. Au, dingin prof, keluh Intan. Ia merasa kedinginan saat air shower menyentuh tubuhnya. Zen pun memeluk Intan yang sedang menghadap ke arahnya. Kemudian mengatur suhu air shower tersebut sambil merasakan dengan tubuhnya yang menempel pada tubuh Intan itu. Cukup? Tanya Zen. Intan pun mengangguk kikuk. Sebenarnya saat ini Intan sedang bingung mengapa sikap Zen begitu baik padanya. Setiap kali baru selesai berhubungan, Zen pasti menunjukkan perhatiannya pada Intan, meski secara tidak langsung. Seperti menyuapi Intan, bahkan saat ini ia hendak memandikannya. Hal itu membuat Intan terkesima hingga ia mematung sambil menatap Zen tanpa sadar. Padahal Intan pikir Zen mengajaknya mandi karena ingin melakukan sesuatu. Sementara itu Zen sedang serius memandikan Intan. Ia mengambil sabun dan menyabuni seluruh tubuh istrinya, tanpa terkecuali. Ia terlihat begitu telaten melakukannya. Tak lupa Zen memakaikan shampoo sambil memijat-mijat kepala Intan. Saat Zen menoleh ke arah Intan, ia baru sadar istrinya itu sedang menatapnya. Apa kamu jatuh cinta pada saya? Sampai menatap saya seperti itu? Tanya Zen terus terang. Intan pun terkesiap. Ia langsung menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, posisi Zen yang sedang memakaikan shampoo itu membuatnya tak sengaja mengenai mata Intan karena ia bergeleng. Au! Intan merasa perih. Zen pun bergegas membalik tubuh istrinya itu. Kemudian membilas matanya, namun posisi Zen seolah sedang memeluk Intan dari belakang. Makanya kamu tuh hati-hati, cuma ditanya gitu aja panik, ucap Zen sambil membasuh mata Intan. Jantung Intan berdebar-debar kalau dipeluk seperti itu. Sudah cukup, tanya Zen. Intan menganggukkan kepala. Terima kasih Prof, sahut Intan. Ia masih belum berani mengubah panggilannya karena Zen belum memintanya. Ya sudah, sekalian bilas, ucap Zen. Ia pun mengatur shower agar air yang keluar banyak dan menyebar. Kemudian membilas tubuh mereka berdua secara bersamaan. Sebab tadi Zen pun sudah memakai sabun dan shampoo untuk dirinya sendiri. Setelah itu ia mengambilkan handuk untuk Intan dan menggosok kepala istrinya. Sana wudhu, ucap Zen setelah memakaikan Intan handuk dan bathrobe. Seperti baru selesai memandikan anak kecil. Intan pun menurut. Ia berharap sikap Zen memang benar-benar berubah. Apalagi setelah pergulatannya beberapa saat yang lalu. Zen membuat wanita itu merasa dibutuhkan olehnya. Intan pergi wudhu di keran yang ada di dekat bathtub. Selesai wudhu, Intan pun meninggalkan kamar mandi dan bersiap untuk salat zuhur. Sementara itu Zen mengambil wudhu lalu menyusul Intan. Mau salat berjamaah? Tanya Zen. Intan mengangguk malu. Ia merasa seperti suami istri sungguhan jika salat berjamaah. Padahal memang seperti itu kenyataannya. Akhirnya mereka pun melakukan salat berjamaah. Selesai sholat, Intan bingung hendak mengecup punggung tangan Zen atau tidak. Tapi kan dia suami aku. Ya udahlah, meski belum cinta, gak ada salahnya kan? Batin Intan. Akhirnya ia pun mendekat ke arah suaminya lalu mengulurkan tangannya. Zen menoleh saat tangan Intan terulur. Ia yang paham pun menjabat tangan istrinya itu, lalu dikecup dengan hikmat oleh Intan. Hati Intan terasa begitu tentram dalam momen seperti itu. Dalam hatinya pun ia berdoa, berharap agar hati Zen dilembutkan dan bisa menjadi suami sesungguhnya yang memang mencintainya. Namun, belum sempat Intan mengendalikan perasaannya, tiba-tiba Zen mengusap kepala Intan. Hal itu pun membuat Intan menjadi terbawa suasana. Semoga kamu bisa jadi istri soleha dan tidak suka melawan suami lagi, ucap Zen. Dek, momen mesra itu pun seketika hancur. Melawan suami? Emang kapan aku melawan dia? Batin Intan sambil mengerutkan keningnya. Ia pun langsung melepas tangannya kemudian menjauhi Zen. Sebenarnya maksud Zen bukan seperti itu. Ia hanya ingin Intan selalu ramah padanya dan tidak pernah menolaknya ketika ia sedang ingin. Nah kan, baru juga didoakan. Sekarang sudah cemberut seperti itu. Memang susah melembutkan hati seseorang, gumam Zen.
Intan yang mendengarnya pun semakin kesal. Kemudian ia bergegas mengganti pakaian dan mengambil tasnya. Loh, kamu mau kemana? Tanya Zain saat melihat Intan hendak keluar kamar. Mau cari kamar lain, biar nggak dipaksa lagi, ucap Intan kesal. Kemudian ia hendak meninggalkan kamar itu. Zain pun langsung menahan tangan Intan. Hah? Apa saya tidak salah dengar? Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Memangnya tadi kamu terpaksa. Kan kamu juga menikmatinya, ucap Zain kesal. Saya wanita normal, jika sudah dirangsang seperti itu mana mungkin saya tidak terpancing. Jika bukan pemaksaan, lalu apa namanya yang pantas bagi orang yang ingin menggauli istrinya saat sedang tidur? Tanya Intan, ia tak kalah kesal. Setiap kali Intan melawan, Zain selalu emosi padanya. Padahal baru saja ia mendoakan agar Intan patuh. Kamu harus ingat, semua yang ada di tubuh kamu adalah milik saya. Jadi kapanpun dan dalam kondisi apapun saya menginginkannya, saya berhak untuk mengambilnya. Kamu camkan itu, ucap Zain sambil menggeram. Intan tidak bisa menjawab ucapan Zain yang satu itu. Satu lagi, apabila saya tidak mengizinkan kamu keluar, maka sebaiknya kamu menurut jika tidak ingin dilaknat oleh Allah. Bisik Zain. Kemudian ia melepas tangan Intan dan berjalan ke arah sofa, lalu duduk di sana. Suami sialan, batin Intan sambil mengepalkan tangannya. Bagaimanapun ia masih takut dosa. Akhirnya Intan menaruh tasnya kembali dengan sedikit melempar tas itu untuk melampiaskan kekesalannya. Zain pun melirik sekilas dan ia tahu Intan sedang kesal padanya. Setelah itu Intan menuju ke sofa yang ada di teras kamar itu. Saat menyadari Zain melirik ke arahnya, Intan bertanya dengan ketus. Apa? Gak boleh juga ke teras? Tanya Intan ketus. Zain hanya mengangkat kedua bahunya. Kemudian ia memalingkan wajah. Apa aku terlalu memanjakannya sampai dia berani seperti itu? Batin Zain. Ia masih belum paham bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik, agar istrinya itu patuh. Padahal apa yang ia lakukan justru membuat Intan semakin ingin melawan. Intan pun duduk sambil bermain ponsel. Kali ini aku gak boleh tidur. Bisa-bisa nanti diperkosa lagi sama suami akhlakles itu. Gumam Intan sambil memicingkan matanya ke arah Zain. Jika sedang kesal seperti itu, Intan seolah lupa akan kesenangan yang ia rasakan ketika sedang berhubungan suami istri. Padahal tadi Intan sampai lupa diri dan benar-benar menikmati permainan suaminya itu. Bulan madu gini amat sih, masa kayak orang marah-marahan begini? Batin Zain, ia tidak nyaman dalam kondisi seperti itu. Zain pun pura-pura sibuk memainkan ponselnya. Akan tetapi ia terus melirik ke arah Intan. Apa aku ajak jalan aja ya? Gumam Zain tanpa dosa. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zain. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mommy.